Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anja Raihananda Salsabila dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang proses internalisasi profesi kepala sekolah PAUD. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang kualifikasi kepala sekolah PAUD, yang mana di dalam Permendikbud nomor 134 tahun 2014 disebutkan bahwa tenaga kependidikan itu terdiri atas yang pertama pengawas TK garis miring RA garis miring BA, yang kedua pemilik KB, PPA, SPS, yang ketiga kepala PAUD TK, RA, BA, TPS, dan SPS. Lalu tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Nah, di dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi kepala sekolah atau madrasah itu dibagi menjadi dua, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Yang dimana kualifikasi umum itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik, sarjana atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah maksimal berusia 56 tahun. Nah, di dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi kepala sekolah atau madrasah itu dibagi menjadi dua, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Yang dimana kualifikasi umum itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik, sarjana atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah maksimal berusia 56 tahun. Ketiga, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun menurut jenjang sekolahnya masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Radatul Atfal itu tuh memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Nah, yang keempat ada yang terakhir, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi PNS, dan bagi yang non-PNS itu ditetapkan dengan pangkat yang dikeluarkan oleh lembaganya atau lembaga yang berwenang. Nah, untuk kualifikasi umumnya itu untuk kepala sekolah khususnya Taman Kanak-Kanak atau Radatul Atfal itu ada 3. Yang pertama, berstatus sebagai guru TK atau guru RA. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK atau guru RA. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selain dari peraturan Menteri nomor 134 tahun 2014, ada juga nih kualifikasi kepala TK atau RA atau BA yang tercantum juga di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pada pasal 29, yang dimana yaitu adalah kualifikasi akademik kepala TK atau RA atau BA dan sejenisnya. Nah, untuk kualifikasi yang ada di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2017 ini tuh adalah kualifikasi akademik dari kepala sekolah TK, RA atau BA. Yang dimana yang pertama itu memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang sudah dipersyaratkan pada kualifikasi guru. Lalu yang kedua, berusia minimal 55 tahun ketika diangkat menjadi kepala PAUD. Yang ketiga itu memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai guru PAUD. Yang terakhir atau yang kelima itu memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintah yang berwenang. Nah, jadi ya teman-teman,
Jadi kalau mau menjadi kepala sekolah di TK, RA, atau BA itu tidak bisa sembarangan. Jadi harus melalui jalur-jalur khusus supaya kita tuh memiliki sertifikatnya gitu. Jadi kayak nggak bisa asal sembarangan tiba-tiba kita langsung jadi kepala sekolah. Karena menjadi kepala sekolah itu kan ya memiliki tanggungan yang sangat berat. Jadi harus diberi tahapan-tahapannya supaya tidak kaget juga ketika diberi jabatan menjadi kepala sekolah gitu. Yang keempat itu memiliki pangkat minimal 3B bagi PNS. PNS pada satuan program PAUD. Terus untuk yang non PNS-nya itu sesuai dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasannya atau oleh lembaga yang berwenang. Setelah kita bahas tentang kualifikasi kepala TK, RA, atau BA, sekarang saya akan menampilkan profil dari narasumber yang telah saya wawancarai, yaitu salah satu kepala TK yang berprestasi yang ada di daerah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, yaitu Ibu Ida Kusdaryati dari TK Negeri Pembina 2 Surabaya. Ini profilnya. Nah, setelah kita melihat profil singkat tentang Ibu Ida Kusdaryati, saya akan membahas hasil analisa saya setelah saya mewawancarai Ibu Ida Kusdaryati. Jadi Ibu Ida ini adalah seorang kepala TK dari TK Negeri Pembina 2 Surabaya, Jawa Timur. Yang dimana Ibu Ida ini sudah menjabat menjadi kepala TK di TK Negeri Pembina 2 Surabaya sejak tahun 2015 hingga saat ini. Lalu, ketika tahun 2019 beliau itu berhasil mendapatkan peringkat 2 menjadi kepala sekolah berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Wah, terbiasa ya teman-teman. Jadi berkat kerja kerasnya Ibu Ida, berkat kesungguhannya, beliau berhasil mendapatkan juara 2. Nah, teman-teman, sebelum Ibu Ida menjadi kepala sekolah di TK Negeri Pembina 2 Surabaya, kan beliau juga sempat nih menjabat menjadi kepala TK di TK Pertiwi Timur. Namun sebelum menjadi kepala sekolah di TK tersebut, Ibu Ida menjadi guru nih di TK tersebut. Nah, ketika Ibu Ida masih menjadi guru, Ibu Ida ini sempat mengikuti sempat menjadi peserta studi kompetensi guru di wilayah Surabaya. Lalu ketika Ibu Ida masih menjadi guru di TK Pertiwi Teladan, Ibu Ida berhasil mendapatkan juara 2 lagi teman-teman, dalam kategori guru yang berprestasi dalam wilayah kota Surabaya. Terus juga ketika Ibu Ida sudah naik jabatan menjadi kepala TK Pertiwi Teladan, Ibu Ida berhasil membawa sekolahnya mendapatkan juara 2 dalam lomba lingkungan sekolah sehat. Jadi Ibu Ida ini benar-benar seorang kepala sekolah yang sangat amat memotivasi saya, karena beliau ini sangat amat berprestasi. Terus juga Bu Ida bilang kalau di sekolahnya itu memakai kurikulum 2013. Jadi Bu Ida tuh emang sosok yang patut banget diacungin 2 jempol, bahkan lebih. Terus juga karena Ibu Ida bersama dengan guru-guru dari TK Negeri Pembina 2 Surabaya, mereka sudah membuat rencana nih untuk anak-anak yang sudah tahun 2020 itu kayak udah dibikin rencana untuk wisuda di sekolah. Namun kan karena keadaannya masih pandemi seperti ini, jadi Ibu Ida dan guru-gurunya tuh kayak merubah rencananya. Pokoknya Ibu Ida ini
pengen tetap ada perpisahan, tetap ada wisuda gitu untuk anak-anaknya, karena menurut Ibu Ida pengalaman anak itu tuh sangat penting dan sangat berharga banget. Ibu Ida jadi nggak mau menyiapkan kesempatan ini. Jadi Bu Ida nggak mau anak-anaknya itu merasa kok suasana TK begini aja sih, gak seru, gak asik. Bu Ida nggak mau anak-anaknya kayak nggak seneng deh selama mereka TK gitu. Makanya Bu Ida sama guru-guru tuh mereka bekerja sama. Jadi kerja sama timnya tuh sangat baik banget. Makanya kenapa beliau ini berhasil membawa baik nama sekolah-sekolah yang telah beliau pegang. Keren sekali Ibu Kepala Sekolah ini, karena selain Ibu Ida memiliki banyak prestasi, Ibu Ida ini juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Karena saat wawancara, Ibu Ida tuh sangat amat mementingkan perasaan anak-anak peserta didiknya. Jadi selain itu Bu Ida itu juga pernah diajak oleh Bupati Lumajang di daerah Surabaya untuk mengikuti program Satu Guru Satu Buku, yang dimana itu pesertanya itu kepala sekolah TK-TK negeri atau TK pembina yang berada di Surabaya. Ibu Ida jadi ikut serta dalam pembuatan program. Bu Ida ini termasuk kepala sekolah yang benar-benar harus memahami dulu pemahaman tentang kurikulumnya. Jadi ketika ada rekan-rekan gurunya yang mungkin masih kebingungan dengan kurikulum 13 ini, Bu Ida kayak dapat membantu. Jadi Bu Ida benar-benar menjalankan peran seorang kepala sekolah yang benar gitu. Bukan cuma kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin doang, tapi tidak memimpin, malah menyuruh. Bu Ida ini seorang pemimpin yang dapat merangkul rekan-rekan gurunya. Bu Ida ini juga katanya beliau ini pernah ikut diklat secara daring nih tentang strategi pembelajaran anak usia dini yang berbasis multiple intelligence gelombang ketiga. Jadi maka dari itu kenapa pembelajaran di TK Negeri Pembina 2 Surabaya itu sangat seru gitu. Terus juga mereka TK itu memakai model pembelajaran 3. Ada yang pertama sentra, area, dan model kelompok atau model kelas. Terus juga Ibu Ida itu di sekolahnya dibantu oleh 6 guru pengajar dan juga ada 7 guru untuk mengajar ekstrakurikulernya. Jadi di TK Negeri Pembina 2 Surabaya itu tidak hanya kayak belajar seperti biasa di sentra, area, kelompok itu bukan, tapi setelah itu mereka ada kegiatan ekstrakurikulernya. Terus juga Bu Ida dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya, itu ada staf TU sama tenaga keamanan dan tenaga kebersihan. Jadi Ibu Ida itu sangat amat merangkul rekan-rekan stafnya. Ketika misalkan salah satu gurunya memiliki masalah yang belum bisa dipecahkan, Bu Ida pasti akan membantunya. Ataupun kayak semisal Bu Ida ingin membuat rencana pembelajaran, Bu Ida juga nggak mau langsung kita harus buat A ya, tapi Bu Ida tuh mau meminta masukan-masukan dari guru-guru yang lain sampai nanti beliau bisa menyimpulkan, oh berarti pembelajaran ini kita begini ya setelah hasil diskusi dengan guru. Terus balik lagi ke Bu Ida ini selama di TK Negeri Pembina 2 Surabaya, Bu Ida ini berhasil membawa nama baik TK-nya nih.
Dan selama kepemimpinan dia, TK Negeri Pembina 2 Surabaya itu berhasil mendapatkan juara 1 lomba bernyanyi bersama satu kota Surabaya, terus juara 1 lomba fashion show tingkat Surabaya dan sekitarnya, lalu juara 1 menyanyi tunggal tingkat Surabaya dan sekitarnya, juara 2 lomba yel-yel tingkat Surabaya dan sekitarnya, lalu juara 1 lomba memindahkan bingklik tingkat kecamatan, lalu mendapatkan juara harapan 2 lomba egrang batok tingkat kecamatan. Selain peran Bu Ida yang sangat penting di TK ini, peran para guru-gurunya juga sangat-sangat penting. Mau itu guru kelas ataupun guru ekstrakurikulernya. Karena ya para guru dan kepala TK Negeri Pembina 2 Surabaya ini bekerja sama benar-benar secara erat gitu. Mereka benar-benar ingin membangun TK-nya menjadi TK yang dapat diandalkan oleh masyarakat sekitarnya. Karena mereka juga tidak ingin mengecewakan orang tua dari peserta didiknya. Terus juga kegigihannya Bu Ida dalam mencapai karirnya. Karena kan ya tidak sedikit ya yang saya ketahui gitu, kalau masih banyak kepala TK ini tuh bukan berasal dari hasil kerja kerasnya gitu, bukan benar-benar hasil dari kerja keras mereka dari nol. Terus juga mungkin banyak juga yang masih belum dari dunia pendidikan. Itu akan menjadi wajar, boleh-boleh saja, tapi menurut saya memang harus kayak diikuti, harus ada tahapannya lagi gitu. Kalau memang dari sarjana selain pendidikan ya, jika mau menjadi kepala TK tuh harus memulai lagi dari nol, ya harus mencoba menjadi harus masuk menjadi sarjana pendidikan dulu. Karena dunia TK ini tuh gak bisa cuma di main-main doang. Oke, misalkan TK-nya itu punya keturunannya gitu ya, terus tiba-tiba kita ditunjuk sebagai kepala TK, tapi padahal kita ini contohnya sarjana ekonomi gitu, terus kita terima-terima aja, tapi padahal kita nggak tahu, kita benar-benar nol, pengetahuan kita benar-benar nol tentang dunia kepautan ini, tapi kita menyanggupinya. Kalau memang udah menyanggupi ya kita harus mau berusaha, kita harus berusaha untuk mengetahui nih, untuk masuk ke dunia PAUD dari nol, karena kan memang basicnya tidak tahu. Karena kalau misalkan seorang pemimpinnya aja tidak tahu menahu tentang dunia yang sedang dia pimpin, bagaimana dia dapat memimpin rekan-rekannya, malah nanti yang ada rekan-rekan gurunya yang akan menjadi kelabakan, menjadi kebingungan, habis itu. Sedangkan kalau misalkan ada pemimpin yang memang benar-benar sudah paham dan sudah tahu tentang dunia PAUD, pasti akan jadi lebih enak. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang merangkul, bukan hanya memerintah dan menyuruh. Jadi menurut saya sih itu sangat penting ya, kalau misalkan memang mau menjadi seorang kepala TK, RA atau BK. Jadi kayak harus mengetahui banget tentang dunia PAUD. Gak bisa sembarangan gitu. Kalau memang mau menjadi kepala PAUD, ya harus ikutin caranya dari awal. Gak bisa langsung naik menjadi kepala. Harus dimulai dari kakinya, badannya, tangan, leher, kaki, baru kepala gitu. Gak bisa langsung tiba-tiba dari kaki langsung ke kepala. Sedangkan nih kayak tubuhnya tuh kopong, gak ada isinya. Kan kayak
sama aja bohong gitu. Nah, setelah saya melakukan wawancara bersama Bu Ida, saya tuh kayak mendapatkan banyak banget sisi positifnya dari Bu Ida. Kayak Bu Ida tuh orangnya positif vibes banget, ngasih positif vibes ke orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Saya kayak langsung termotivasi ingin menjadi seperti beliau juga, yang orangnya itu bekerja keras, wanita yang benar-benar mengandalkan kecerdasannya, wanita yang tidak menganggap orang sebelah mata, terus wanita yang mampu merangkul orang-orang yang ada di sekitarnya, kayak patut banget untuk dijadikan role model. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ingin mengetahui profil TK Negeri Pembina 2 Surabaya lebih lengkap, dapat kunjungi di website ini ya. Karena di situ lebih lengkap banget tentang data-data kepala sekolahnya, data guru-guru dan stafnya, prestasi anak-anaknya, terus juga ya ada rangkaian gimana cara ngisi PPDB-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.